Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masliyah, NPM 3062256134, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 02. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diberi oleh Ibu dosen Dr. Hajah Ida Rusdiana, SPD MPD, mengenai menganalisis dua buah video yang berjudul Sayap Kecil Garuda dan Pejuang Pendidikan di Alor. Nah, pertama saya akan memberikan hasil pengamatan saya mengenai video Sayap Kecil Garuda. Yang saya amati dari isi video ini adalah ternyata tidak semua anak sekolah itu hafal dengan Pancasila dan makna dari lambangnya itu. Contohnya si Polong, dia masih belum hafal Pancasila dan makna dari lambangnya. Apalagi dia sudah SMP, jadi pasti banyak teman-temannya yang mengejek dan menertawakannya. Dia pun sudah belajar mengenai Pancasila dan makna dari lambangnya itu. Tapi untuk menghafal dan mengingatnya dia mempunyai kelemahan. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa setiap anak itu mempunyai kelemahan dan kelebihannya yang tersendiri. Adapun pesan moral yang didapat dari video ini adalah 1. Jangan jauh dari Tuhan. 2. Jangan mengejek atau menertawakan teman yang tidak hafal Pancasila. 3. Kalau bisa, kita sebagai guru harus tahu dulu karakter anak itu seperti apa. Jika dia memang ada kelemahan untuk menghafal dan mengingatnya, kita harus membantunya belajar dan memberikan dukungan agar dia bisa semangat dalam belajar dan menghafalnya. Adapun implementasi dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan saling menghargai, belajar yang rajin, dan suka melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya suka menolong orang lain. Isi video kedua mengenai perjuangan guru garis depan dan anak-anak yang tinggal di perbatasan NKRI dalam menuntut ilmu pendidikan. Guru tersebut adalah sepasang suami istri yang bernama Vera Ertiana dan suaminya bernama Ahmad Fauzi. Mereka berasal dari Jawa Tengah dan mereka mempunyai anak yang bernama Ataya yang mereka tinggalkan bersama orang tua mereka di Jawa Tengah. Guru garis depan adalah program afirmasi pemerintah Indonesia untuk pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil atau tertinggal. Mereka ditempatkan di suatu daerah yaitu Alor yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, yang mana sekolahnya itu tidak ada sarana prasarana dan aliran listrik. Kebutuhan sehari-hari dan tempat ibadah pun di sana tidak ada, sehingga membuat mereka harus turun ke kota yang jaraknya itu sekitar 60 km dari desa ke kota. Kota tersebut bernama Kota Kalabahi. Di desa itu mereka juga dipertemukan dengan orang-orang yang semangat tinggi mengabdi sepenuh hati untuk daerahnya. Contohnya Pak Mandis yang mengupayakan adanya sekolah negeri untuk anak-anak di daerah. Dia pun menyadari asas terbesar suatu bangsa bukan dari kekayaan alamnya, melainkan sumber daya manusia yang terdidik, yang pandai dan bijak. Ternyata anak-anak yang tinggal di Alor juga tidak tahu Indonesia, bahkan presiden pun mereka tidak tahu. Yang mereka tahu cuma sekitaran Alor saja.
Oleh karena itu, tugas guru di sana adalah mengajarkan kepada mereka seperti membaca tulis, cinta terhadap tanah air, dan mengupayakan upacara bendera untuk mengenalkan kepada mereka nilai-nilai nasionalisme. SDN tersebut berdiri pada 2015 dengan jumlah 28 orang dan bangunannya masih bersifat sementara karena masih meminjam tanah di gereja. Di sekolah itu juga kekurangan alat tulis seperti kapur dan buku pelajaran seperti buku matematika, buku IPA. Alhasil mereka memanfaatkan alam sekitar untuk menunjang pembelajarannya. Guru-guru di sana juga mengajar kelas double. Contohnya Bu Vera yang mengajar kelas 2 dan 3. Kondisi ini menjadi potret kurang meratanya distribusi guru di daerah terpencil. Bu Vera di kelas itu juga sering mengajarkan pengetahuan umum tentang Indonesia dan tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia. Itu yang akan menjadi jendela bagi anak-anak untuk mengenal dunia di luar Alor. Bu Vera juga mengenalkan berbagai profesi untuk masa depan mereka nanti. Di SD itu ada anak kelas 4 yang bernama Delmar. Sekilas tidak ada yang istimewa darinya, tapi siapa sangka semangatnya menuntut ilmu membuat para guru di sekolah kagum terhadapnya. Dia yang selalu memimpin upacara, membantu temannya mengerjakan tugas, dan di kelas pun dia mudah menangkap pelajaran dengan cepat. Yang ia sebelumnya hampir putus sekolah, tapi dengan kehadiran sekolah negeri menimbulkan harapan dia dan masyarakat tentang pendidikan. Di kecamatan itu juga ada berdiri SMP, meski hanya ada 2 rombongan, yaitu kelas 1 dan kelas 2 saja. Yang mengajar di SMP tersebut adalah Bu Fitri, dan dia berharap anak-anak di SMP tersebut tidak seperti orang tuanya yang hanya bekerja di sawah, dan dia mau anak-anak di SMP itu berpendidikan lebih tinggi darinya. Bu Vera juga yakin bahwa sekolah lanjutan ini menjadi jalan, dan dia berharap anak-anak di SMP tersebut tidak seperti orang tuanya yang hanya bekerja di sawah, dan dia mau anak-anak di SMP itu berpendidikan lebih tinggi darinya. Bu Vera juga yakin bahwa sekolah lanjutan ini menjadi jalan yang akan membuat generasi cemerlang di daerah Alor. Adapun pesan moral yang didapat dari video ini yaitu 1. Mereka rela meninggalkan anak mereka di kampung halaman demi anak-anak di suatu daerah yang membutuhkan guru untuk diselamatkan pendidikannya. Kedua, tanggung jawab dan beban tugas itu harus dilaksanakan dan dijalankan dengan ikhlas. Ketiga, anak-anak yang tinggal di perbatasan, kalau dia mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar, itu pasti bisa semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Adapun implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contohnya, kita sebagai tenaga pendidik harus siap ditempatkan dimanapun, seperti di daerah terpencil, yang mana untuk kemerataan pendidikan di sana. Demikian hasil analisis saya mengenai kedua video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.